untuk menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, berharap kepada kuasa-Nya, berharap kepada janji-janjinya, berharap kepada kebenarannya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, hari ini saya mau kembali mendiskusikan apa yang sudah kita bahas sepanjang pagi tadi, tetapi saya mau menjelaskan kembali betapa pentingnya membuat keputusan dilandasi oleh kebenaran firman. Keputusan yang dilandasi oleh kebenaran firman, meskipun kadang-kadang waktu kita membuat keputusan, kita mengalami tantangan, kita harus menghadapi pergumulan. Pada akhirnya, saudara-saudara, ketika kita sudah melalui kesulitan gara-gara keputusan yang kita buat, kita bisa tersenyum dan mengatakan, wow, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Nah, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit itu tidak gampang. Itulah sebabnya kita mau belajar dari perjalanan orang beriman seperti Abraham. Saudara, meskipun Abraham namanya masyhur sekarang, dikenal di agama Islam, di agama Kristen, di dalam agama Yahudi, tetapi yang namanya manusia seperti Abraham tidak pernah luput dari kesalahan. Sehebat-hebatnya orang hidup pasti punya pergumulan, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak kita semua, mari kita belajar kembali membahas tentang 5 jangan pernah yang harus Anda perhatikan dalam kehidupan, ya kan? Karena apa? Ketika kita tidak memperhatikan bagian ini, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang salah, yang pada akhirnya kita akan menuai penderitaan, kita akan menuai kesulitan, kita akan menuai masalah di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, saya mau mengajak Anda dalam situasi sulit apapun juga yang kita hadapi, jangan pernah membuat keputusan yang hanya didasarkan atas rasa dan apa yang dilihat mata. Keputusan yang hanya didasarkan atas apa yang dilihat oleh mata dan apa yang dirasa kadang-kadang bisa menipu. Mungkin kita bisa belajar dari seorang yang bernama Lot, keponakannya Abraham, yang dia membuat keputusan untuk memilih tanah atau memilih lahan padang rumput yang berada di Sodom dan Gomora atau dekat dengan Sodom dan Gomora, karena dipandang sebagai kota yang indah, kota yang bagus, kota yang menarik. Lot dan keluarganya tidak pernah memikirkan bahwa tempat di mana dia tinggal pada akhirnya adalah tempat yang berdampak buruk bagi kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil dan ada keputusan yang kadang-kadang kita harus menyesalinya karena salah. Nah, saya mau memberitahukan kepada Anda, ada pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini, dan saudara boleh mencatat, siapkanlah kitab suci saudara, siapkan buku catatan saudara, karena kita akan belajar bagaimana menghindari jangan pernah ini, supaya kita tidak menuai kesalahan yang sama. Saudara-saudara, saya bisa berbuat salah. Nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan pernah melakukan kesalahan. Daud pernah melakukan kesalahan karena dia jatuh dalam perzinahan. Samson pernah melakukan kesalahan karena tidak mentaati perintah Tuhan. Siapa lagi, saudara? Nuh pernah melakukan kesalahan, mabuk dan meniduri 2 anaknya. Orang-orang yang hebat sekalipun masih bisa berbuat kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya kita mau belajar bagaimana supaya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Maka perhatikanlah apa yang mau kita bahas ini. Jangan pernah. Nah, mari kita akan melihat dari Bapak Abraham yang kehidupannya luar biasa, saudara. Dan ternyata kehidupan yang luar biasa dari Bapak Abraham itu juga menuai persoalan. Ya kan? Persoalannya seperti apa? Nanti kita akan belajar beberapa hal yang memang sangat penting sekali untuk kita pelajari, saudara-saudara. Mari kita akan lihat, waspadai keputusan Anda.
Amin. Ini penting sekali karena bisa-bisa kita salah membuat keputusan. Ini contoh, ada sebuah lagu, perhatikan syair dari lagu ini saudara. Mengapa harus begini? Tiada lagi kemesraan atau kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Kemudian dia bilang, bukannya aku sengaja, bukannya aku sengaja. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau jujur, saya yakin keputusan yang dibuat oleh barangkali penulis lagu ini, almarhum Panca Bondang, barangkali sedang merenungkan bahwa ada keputusan yang pernah membuat dia susah di dalam hidup, dan keputusan ini membuahkan dilema di dalam kehidupannya, ya kan? Demi dia dan si buah hati yang membuat akhirnya kemesraan dalam pernikahannya hilang karena memperjuangkan nafkah untuk rumah tangganya. Nah, saudara-saudara, keputusan-keputusan itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa menyengsarakan kita. Buktinya siapa? Bapak Abraham yang dikenal sebagai orang yang beriman, orang yang saleh, masih bisa melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Bapak Abraham? Mari kita akan belajar yang pertama. Yang pertama kita belajar dari Abraham adalah jangan pernah meragukan kuasa Allah di masa sulit. Jangan pernah meragukan kuasa Allah di masa sulit. Saudara-saudara, Kejadian 12 ayat 10 sampai 14 mengatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Kemudian muncullah persoalan karena Abraham menyuruh Sarai untuk berbohong. Ketika dia dibawa ke istana di hadapan Raja Fir'aun, dia mengaku saudaranya, bukan istrinya. Nah, mengapa Abraham melakukan ini, saudara? Karena dia ingin mendapatkan makanan. Karena waktu itu sedang menghadapi musim kelaparan. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu di sini. Bukankah Tuhan yang memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim atau Mesopotamia menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan? Allah yang menyuruh. Allah yang mengatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau bahagia. Keturunanmu akan jadi berkat. Dan aku akan membuat namamu masyhur. Itu janji Tuhan. Tetapi ketika Abraham diizinkan menghadapi kelaparan, dia lupa janji itu. Dia pergi ke Mesir untuk cari penyelesaian persoalan. Dia lupa bahwa Allah bisa memelihara dia. Saudara-saudara, ini terjadi pada saya, terjadi pada Anda semuanya. Di tengah-tengah kesulitan, kita begitu mudah mengalami kekalutan. Saat kita mengalami kekalutan, kita begitu mudah meragukan kebenaran firman. Bahkan meragukan apa yang menjadi iman kita, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita khotbahkan. Kita menjadi ragu-ragu. Kalau saudara belum pernah, saya sering kadang-kadang saudara waktu menghadapi kekurangan, waktu kena kanker, waktu anak menghadapi masalah, waktu pelayanan diperhadapkan dengan pergumulan, ada pertanyaan, Tuhan, benarkah visi ini daripadamu? Benarkah panggilan ini datang dari Tuhan? Benarkah apa yang saya dengar, rencana-rencana ini benar-benar dari Tuhan? Kita mempertanyakan, benar atau tidak? Saudara-saudara, bisa-bisa kita mengambil jalan pintas. Saya pernah mengambil jalan pintas. Saya mau sharing dengan Anda semuanya, bahwa dalam situasi sulit, kita manusia bisa terjebak dalam keraguan. Dan keraguan itu yang membuat kita membuat jalan pintas yang bisa menyengsarakan kita. Saudara, Abraham baru saja mendengarkan suara dari Tuhan dan dia
berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan, aku yang memanggil kamu. Tinggalkan kampung halamanku, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kata Tuhan. Tapi Abraham membuat keputusan pergi ke Mesir, bukan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus mewaspadai apa yang ada di pikiran kita saat menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Ini contoh saja. Ketika kita meragukan kemahakuasaan Tuhan, kita mengambil jalan pintas mengandalkan manusia, mengandalkan kedudukan, mengandalkan kekuasaan, jabatan, koneksi, harta, apapun juga namanya. Dan disitulah kita mulai menyadari ternyata mengandalkan manusia, harta, kuasa, kekayaan, dan popularitas bisa membuat kita kecewa. Pernah Anda kecewa? Karena orang yang menjanjikan dan memberikan sesuatu yang bisa Anda andalkan ternyata tidak menepati janjinya. Orang yang mengatakan mencintai ternyata dia mengingkari janjinya dan bahkan meninggalkan Anda. Ini bisa terjadi dalam hidup ini, saudara. Lalu saudara mulai mengatakan sesuatu, kau yang memulai atau mengatakan janji-janji palsu, kau membuat cintaku jadi beku. Kau yang selama ini aku sayangi, kau mengubah cintaku jadi benci. Saudara akhirnya kecewa. Teganya. Karena apa? Mengandalkan manusia. Saya pernah mengandalkan manusia. Saya pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Saya pernah membuat keputusan yang salah karena saya tidak meyakini janji Tuhan dalam hidup saya. Saya belajar sesuatu. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan pada saat kita sedang menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara, ada kesaksian yang saya pikir saya mau bagikan dengan Anda. Pada waktu saya pengen membeli sebuah kantor, karena selama 10 tahun ngontrak. Pada akhirnya saya harus memutuskan mau mengontrak atau membeli, dan saya pada akhirnya membeli, ya kan? Saya mau membeli tapi tidak ada uang. Pada saat saya ingin membeli dan tidak ada uang, yang aku punya adalah iman. Saya yakin Tuhan akan menyanggupkan, dan di tengah jalan masih kekurangan uang. Saya mulai meragukan apa yang saya imani. Saya datang ke bank mau minjem uang. Saudara-saudara, saya sudah menandatangani perjanjian untuk pinjam uang di bank. Bahkan petugas bank sudah datang dan melakukan appraisal namanya. Dan malam itu setelah saya menandatangani, saya mau pinjam uang 900 juta. Saya diingatkan oleh istri, loh, katanya kamu percaya Allah itu El Shaddai, lebih dari cukup. Loh, kok kamu mau minjem uang dari bank? Saudara-saudara, saya bilang, wah benar juga ya. Saya mulai meragukan apa yang saya yakini, El Shaddai, Tuhan lebih dari cukup. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya mau menelpon bank untuk menghentikan atau membatalkan rencana pinjam uang, tapi sudah terlalu malam. Bank sudah tutup. Besok paginya, 2 petugas bank datang dan mengatakan, Pak Pendeta, mohon maaf, karena ini yayasan, kami tidak bisa memberikan pinjaman. Saya bilang, puji Tuhan, saya tidak jadi meminjam. Saya tadi malam mau membatalkan, tapi kantor sudah tutup. Saya tidak jadi. Karena apa? Saya bergantung kembali mengandalkan Tuhan. Dan benar, saudara-saudara, ternyata dalam hitungan minggu, saya dapat telepon dari Australia. Saya disuruh datang melayani di sebuah gereja yang saya yakin, saudara-saudara, ini keajaiban. Karena Pendeta David Storr mengatakan, Paulus, bisa enggak bulan Juli datang ke gereja saya khotbah, bawa anak istrimu, kamu khotbah dan sampaikan apa yang menjadi visi misimu. Oh, saudara-saudara, saya datang. Sekeluarga, diongkosi lagi. Saudara-saudara, tapi pada hari Minggu di mana saya harus berkhotbah, ada badai. Sehingga saya tidak bisa jadi khotbah.
Tapi pendeta David Storr mengatakan, Paulus, kamu nikmati liburanmu, saya yang akan berkhotbah buat kamu. Nanti tunggu hari Senin pagi saya kabari. Oh saudara, akhirnya saya tidak jadi khotbah, saya berdoa sambil mancing. Apa yang terjadi hari Senin pagi? Saya dapat SMS dari pendeta David Storr. Praise the Lord. Puji Tuhan Paulus, kamu dapat persembahan $105.000 Australia. 1 miliar 50 juta. Cara Tuhan begitu luar biasa. Maka belajar dari situ saya mengatakan, jangan pernah meragukan Allah di dalam kesulitan Anda. Karena Allah tetap menyertai kita, Dia tetap peduli, Dia tetap mendengar, Dia tetap memperhatikan, Dia tetap menyertai, walaupun kita sedang diizinkan menghadapi badai kehidupan. Maka jangan pernah Anda membuat sebuah kesimpulan seperti ini. Wah, kenapa semua masalah datang bersamaan? Kenapa pergumulan datang bertubi-tubi? Yang ini belum selesai, ini sudah datang lagi. Di manakah engkau Tuhan? Saudara mulai mempertanyakan, di manakah engkau Tuhan? Pada waktu saudara banyak masalah, kemudian saudara mulai gelisah, saudara mulai mempertanyakan, benarkah Tuhan mengasihi saya? Benarkah Dia mengasihi saya? Benarkah Dia mau memberkati saya? Anda mulai meragukan, waspadai. Jangan pernah meragukan kuasa Allah di tengah-tengah masalah. Karena masalah bukan simbol bahwa Allah meninggalkan Anda. Amin. Persoalan pergumulan itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan. Saudara-saudara, saya sudah mengalami. Dan Tuhan sendiri yang meneguhkan melalui firman-Nya. Bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, Allah sedang berkarya dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara. Waktu engkau sedang diizinkan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kalau engkau tabah, engkau setia, maka Tuhan akan menolong Anda. Saudara bisa membaca di dalam kitab Yakobus, saudara akan menemukan ayat yang sangat luar biasa yang bisa menolong saudara, yang pada akhirnya saudara akan meyakini bahwa persoalan, pergumulan, masalah, tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup orang beriman. Tidak ada janji dalam firman Tuhan bahwa kalau engkau beriman, percaya kepada firman, saudara hidup bagi Kristus, maka engkau akan bebas dari masalah. Tunjukkan kepada saya kalau ada ayat itu. Tidak ada. Yang saya tahu adalah ayat yang mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Allah bilang, Anda harus bahagia. Kalau Anda mengalami trial atau temptation atau ujian atau masalah atau tantangan atau pergumulan, harus berbahagia. Ini kata firman Tuhan. Alasannya ada. Apa alasannya? Alasannya adalah sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amin. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini janji Tuhan buat kita. Jadi di balik persoalan, di balik pergumulan, di balik kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup, itu Tuhan sedang berkarya untuk karakter Anda. Tuhan sedang berkarya untuk iman Anda. Tuhan sedang berkarya untuk mental Anda. Jadi jangan pikir kesulitan adalah simbol Tuhan meninggalkan. Atau persoalan itu tanda bahwa Tuhan tidak peduli. Salah konsep. Amin. Justru saya mau mengajak Anda untuk membuat sebuah
pola pikir yang baru. Kalau selama ini saudara pikir, oh kalau saya kesulitan, di manakah Tuhan? Saya kena musibah, di manakah Allah? Saya dapat masalah, oh Tuhan tidak mengasihi saya. Ganti cara berpikir Anda dengan menggunakan Yakobus pasal yang pertama ayat 23 ini. Bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang harus disyukuri karena Anda sedang diizinkan ikut ujian kenaikan kelas. Sebentar lagi imanmu naik tingkat. Sebentar lagi karaktermu akan menjadi kuat. Sebentar lagi Anda akan bisa senyum menghadapi kesulitan karena Anda punya hikmat untuk menyelesaikan. Saudara-saudara, ini mudah dikhotbahkan, susah dilakukan. Tetapi ini firman Tuhan. Saya sudah mempraktekkan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang pernah saya hadapi. Setelah saya menengok ke belakang dan saya mengatakan, wow, terima kasih Tuhan. Saya pernah diizinkan kekurangan. Harta benda saya habis dijarah orang pada waktu kerusuhan di Ambon. Saya pernah menghadapi saat-saat tidak punya uang, tidak punya income. Dan tinggal di sebuah rumah dikontrakkan orang. Saya tidak tahu bagaimana menyekolahkan anak-anak. Saya pernah punya pengalaman di mana waktu istri saya ngidam tidak bisa membelikan udang atau kepiting rebus. Karena saking miskinnya waktu itu. Tetapi saya tidak menyesal. Saya tidak mengeluh. Saya tidak mempersalahkan Tuhan. Saya belajar dari Ayub. Nabi Ayub pada waktu dia diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, kehilangan, musibah, masalah, penyakit. Dia bisa datang di kaki Tuhan dan dia bisa mengatakan, aku lahir dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Terpujilah nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub menjadi the hero of faith. Karena dalam situasi yang sulit dia tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan dia tidak mengucapkan kata-kata yang berdosa kepada Tuhan, kata kitab suci. Karena apa? Ayub yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang jujur. Ternyata dalam segala situasi dia masih meyakini kebenaran firman dan hidup di atas kebenaran dan tidak membuat apa yang disebut dengan kesalahan keputusan karena meragukan firman. Amin, saudaraku. Saya mau mengajak Anda semuanya dalam hidup ini, saudara yang pernah diizinkan menghadapi kesulitan, yang sedang diizinkan menghadapi kesulitan, ketika Anda bisa meyakini bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup, berbahagialah Anda. Yang masih galau, yang belum yakin, yang masih bingung bagaimana menghadapi kesulitan, saya mau mengajak Anda, percayalah bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ini janji firman Tuhan. Bahwa Allah tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ini juga janji Tuhan. Bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau Anda setia, Anda bertekun, kata Yakobus, dan Anda menjalaninya dan meresponi setiap kesulitan dengan kebenaran firman, maka yang Anda dapatkan adalah kebaikan. Amin. Apa kata Rasul Paulus di dalam Roma 8:28? Kita tahu sekarang, saudaraku, bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Oh, saudara-saudara, 3 ayat ini, Yakobus pasal 1, Roma 8 ayat 28, dan juga ayat yang mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu, Yeremia, yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. 3 ayat ini bisa menolong kita pada waktu menghadapi situasi galau, kalut, kesulitan, persoalan. Jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan.
untuk menolong saudara dan membebaskan saudara dari kesulitan. Amin. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah yang pernah saya hadapi. Dan saya bisa mengamenkan 3 ayat tadi. Dan saya sudah belajar, jangan pernah meragukan Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Saudara-saudara, COVID-19 sangat berdampak bagi pelayanan saya. Pelayanan kami, Yayasan Mercy Indonesia, jaringan radio Dian Mandiri sangat berdampak. Dampaknya apa? Support menurun. Dan tentunya kalau support menurun itu akan berdampak kepada karyawan yang dirumahkan atau beberapa pelayanan yang harus dihentikan. Secara manusia kami mulai, wow, sampai kapan COVID ini akan selesai? Sampai kapan wabah ini akan berakhir? Bagaimana jika nanti? Mulai ada pertanyaan, bagaimana jika nanti? Saudara punya? Saya punya. Bagaimana jika nanti COVID ini tidak selesai-selesai? Bagaimana jika nanti suami saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana nanti jika kami tidak punya income? Bagaimana nanti jika tidak ada support lagi untuk pelayanan? Bagaimana nanti jika, saudara-saudara, terlalu banyak bagaimana jika nanti? Saudara punya? Saya juga punya. Saya hanya mau mengatakan Anda, kalau Anda membiarkan bagaimana nanti jika terus berkecamuk di pikiran Anda akan menderita kurang tidur. Karena apa? Stres. Bagaimana jika nanti? Itu bahasa orang khawatir. Pada waktu Anda khawatir, Anda sedang beriman secara negatif. Bukan beriman secara positif bahwa Allah sanggup menolong saudara, bahwa janjinya adalah ya dan amin, bahwa Allah masih bisa mampu menyertai, memberkati saudara. Waspadalah. Karena ketika kita tiap malam sudah kepala dari bantal, mata sudah terpejam, tetapi pikiran masih bagaimana jika nanti? Bagaimana jika nanti tidak ada yang masuk minta? Siapa yang akan menikahi saya? Bagaimana nanti jika tidak ada income? Sekolah anak-anak saya bagaimana? Bagaimana jika nanti? Oh, saudara-saudara, itu jika nanti. Kalau Anda kumpulkan terlalu banyak, Anda bisa stres, kurang tidur, akhirnya mudah terserang penyakit. Maka serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan kita. Jangan pernah meragukan Allah di tengah-tengah musibah. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan saat menghadapi persoalan. Jangan pernah meragukan kebenaran firman saat engkau dilanda oleh himpitan dalam kehidupan. Allah janjinya tidak berubah. Ya dan amin. Salah satu janjinya adalah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Dan itu masih berjalan sampai hari ini. Maka di tengah tantangan, musibah, persoalan, pergumulan, jangan sekali-kali meragukan kuasa Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Oh, saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya karena saya dan saudara pernah melakukan kesalahan seperti Abraham. Abraham baru saja mendengar bahwa Tuhan mengatakan, hei, tinggalkanlah kampung halamanmu, aku akan menuntun kamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya itu, namamu akan menjadi masyhur. Tetapi Abraham membuat keputusan di masa paceklik, di masa-masa lapar, dia pergi ke Mesir, yang akhirnya dia sedang membahayakan rencana Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan campur tangan, sehingga Sarai yang sudah diambil oleh raja dan mau dijadikan istrinya dibatalkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk Abraham dan Sarah, yaitu menjadikan orang tua rohani yang akan melahirkan umat yang besar, yaitu umat Israel.
Tapi kita belajar di sini dalam hidup ini, kadang-kadang keputusan singkat, jalan pintas yang kita buat karena kesulitan, mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Maka saya mau mengatakan Anda, saya pernah mengalami, saudara pernah mengalami. Dalam situasi sulit, kita mengambil jalan pintas, dan sekarang kita menderita karena jalan pintas yang kita buat. Keputusan salah yang akhirnya mendatangkan masalah, harus kita tuai sebagai konsekuensi logis daripada apa yang kita lakukan. Saudara tahu, Abraham mendapatkan masalah waktu di Mesir. Dia sedang membahayakan keluarga istana. Dan apa yang terjadi? Abraham pulang meninggalkan Mesir, dan salah satu yang diberikan oleh Raja Mesir adalah selain ternak, adalah pembantu. Dan satu pembantu bernama Hagar. Pembantunya yang bernama Hagar yang di kemudian hari menjadi problem dalam pernikahannya. Jadi, keputusan yang kita ambil kadang-kadang adalah keputusan yang salah, dan saya pernah melakukannya, saudara pernah melakukannya. Mari kita belajar jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Belajar dari Bapak Abraham yang mempunyai banyak anak. Kita semua pernah menyanyikan lagu ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saudara-saudara, sehebat-hebatnya orang beriman pasti punya kelemahan. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang kita mau petik pelajarannya bukan kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Amin. Mungkin saudara bertanya, Pak, ini sudah terlanjur terjadi. Buah daripada kesalahan saya, ini sudah ada ini sekarang nih. Ini saya dulu, sebelum saya bertobat, hidup saya ngawur, saya tidur sembarangan dengan wanita-wanita, dan sekarang ada anak yang lahir yang bukan dari hasil pernikahan. Anak kecelakaan, mau apa ini? Tuhan mengampuni dosa saudara waktu saudara membuat keputusan untuk datang kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tetapi konsekuensinya harus Anda tanggung. Pelihara anakmu, besarkan anakmu, biayai anakmu. Anakmu tidak berdosa. Kelakuanmu dulu yang berdosa. Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa mengampuni. Tuhan bisa menolong Anda semuanya. Yang penting kita mau datang kepadanya. Saya yakin Abraham datang kepada Tuhan dan minta ampun oleh karena kesalahan yang dibuatnya. Dalam hidup ini tidak perlu gengsi untuk minta ampun kepada Tuhan. Saya membuat kesalahan, saudara membuat kesalahan. Datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan akan memulihkan kita. Haleluya. Jadi itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah jangan pernah meragukan kuasa Allah di masa yang sulit. Yang kedua, saudara. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Abraham. Jangan pernah mengorbankan teman hidup demi penghidupan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Maka tolong kamu harus mengaku bahwa kamu saudaraku, bukan istriku. Oh saudara-saudara, Abraham, orang yang punya kaliber iman pun masih bisa mengatakan, hei Sarah, dengar ya, kamu itu cantik loh. Dan semua orang tahu kamu cantik. Nanti kalau kita masuk ke Mesir, kemudian raja tahu atau orang-orang tahu bahwa kamu adalah istriku, orang-orang itu akan membunuh aku demi kamu untuk mendapatkan kamu. Jadi tolong nanti kamu kalau dibawa oleh mereka, ngaku bahwa kamu adalah adikku, bukan istriku. Dia membiarkan Sarai diambil dan suruh berdusta supaya Abraham bisa hidup, supaya dia tidak dibunuh. Dengan kata lain, hey, Abraham sedang mengorbankan teman hidupnya demi kehidupannya. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Anda mengorbankan pernikahanmu demi rasa nyamanmu.
Ada orang yang mengorbankan pernikahan demi kekayaan, demi keinginan, demi kemewahan. Dan saya sudah ketemu dengan mereka. Waktu saya ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, satu kali saya selesai ibadah diundang makan oleh salah satu jemaat di mana saya berkhotbah, dan sementara saya makan, ada dua pembantu yang bisik-bisik. Saya tahu mereka orang Indonesia karena mereka ngomong bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Saya tahu mereka datang dari mana. Nah, pada waktu saya ke kamar kecil, salah satu dari mereka ini mendekati saya, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Kenapa? Tolong bicara dengan bos saya. Kenapa? Saya tidak betah kerja di sini, saya mau pulang. Saya tanya, Ibu, kontraknya berapa tahun? 2 tahun. Sudah dijalani berapa lama? 3 bulan. Wah, baru 3 bulan Ibu mau pulang, ada apa? Ada masalah apa? Dia terus terang sambil meneteskan air mata. Suami saya selingkuh. Nah, suami selingkuh. Saya mau tanya, dulu yang membuat keputusan untuk pergi ke Kuala Lumpur jadi TKW siapa? Saya dan suami, kami sudah rapat keluarga. Saya jual sapi, bisa bikin paspor, dan pada akhirnya saya bisa bekerja di sini. Loh, apa yang membuat ibu mau bekerja di Kuala Lumpur dan mengorbankan hubunganmu dengan suamimu? Dan sekarang mau pulang, kenapa mau pulang? Karena suaminya selingkuh, kan? Dia mengorbankan kehidupan pernikahan demi apa? Demi keinginan, karena dia pengen bisa bangun rumah seperti tetangganya, bisa pengen beli sawah seperti tetangganya, bisa pengen memuliakan anak seperti tetangganya. Keinginan itu yang dia buat, yang membuat dia akhirnya mengalami penderitaan. Waspadai, saudara-saudara, jangan pernah mengorbankan teman hidup demi penghidupan. Katakan amin. Saya dulu pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang kejamnya bukan main. Dan saya kalau ingat itu marah karena dia, mohon maaf, dia menyuruh istrinya menjadi PSK untuk menafkahi keluarganya. Laki-laki macam apa ya? Tapi itu terjadi, saudara. Ada orang-orang yang tega membunuh kehidupan pernikahan hanya demi penghidupan. Bertobat. Abraham hampir saja membahayakan rencana Allah yang besar gara-gara dia mengizinkan, bahkan menyuruh Sarah untuk berdusta. Hampir saja, kalau Allah tidak melakukan campur tangan, hampir saja Abraham kehilangan Sarah gara-gara dia ingin hidup, ingin selamat, ingin rasa nyaman, ingin bebas dari ancaman. Oh, saudara-saudara, kita semua pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Makanya saya mau mengajar Anda, waspadai apa yang kita lakukan. Waspadai keputusan-keputusan yang kita berikan atau kita ucapkan, kita lakukan dalam tindakan yang bisa menuai persoalan yang pada akhirnya sampai hari ini kita masih menuai penderitaan dari keputusan kita. Bertobat. Amin. Jangan pernah mengorbankan pasangan hidupmu demi penghidupanmu. Karena apa? Pasangan hidupmu adalah pemberian Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan penolong untuk engkau? Supaya engkau bisa mencapai rencananya, menjadi maksimal di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Karena saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah rencanakan melalui kehidupan saudara, saudara diciptakan untuk bersama-sama. Yang satu sebagai suami, yang satu sebagai penolong. Supaya apa? Semua rencana Allah bisa terlaksana melalui keluarga Anda. Allah punya agenda melalui pernikahan Anda. Maka jangan sampai karena kebodohan kita menghancurkan kehidupan pernikahan gara-gara keinginan, gara-gara ambisi, gara-gara saudara iri hati, atau mungkin saudara membuat keputusan yang salah karena serakah. Bertobat. Amin. Jadi yang kedua tadi, jangan korbankan teman hidup demi penghidupan. Yang ketiga,
Ini pelajaran buat Anda. Jangan pernah menukar kejujuran demi kekayaan. Jangan pernah menukar kejujuran demi kekayaan. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dengar baik-baik. Waktu Abraham diundang ke istana, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, yaitu istrinya Abraham. Dan Abraham mendapat apa? Kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, dan keledai betina dan unta. Wow, Abraham mendapatkan banyak kekayaan dari Raja Mesir, tetapi dia harus berdusta. Waspadai dusta di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan ada dusta di antara kita. Karena dusta itu bisa mengganggu kebahagiaan Anda. Saya mengulangi lagi. Dusta itu bisa mencuri kebahagiaan. Walaupun Anda punya banyak. Walaupun Anda punya berlimpah-limpah. Walaupun kau punya mobil 14, rumah 16, istri 13. Tapi kalau di dalam dirimu ada dusta, engkau tidak bisa menikmati semuanya itu. Karena apa? Dusta mencuri kebahagiaan. Satu dusta untuk menutupi perlu 9 dusta. Berapa? Satu bohong untuk menutupi perlu 9 bohong. Kalau saya hari ini bohong, besok saya harus cari 9 bohong untuk menutupi kebohongan saya hari ini. Kalau besok saya bohong 9 kali karena menutupi kebohongan saya kemarin misalkan, maka lusa saya harus cari 81 alasan bohong untuk menutupi kebohongan. Orang yang suka bohong biasanya tidak bahagia, stres. Makanya yang koruptor-koruptor yang ditangkap oleh KPK itu biasanya setelah ditangkap langsung masuk rumah sakit, katanya sakit. Sakitnya apa? Psikosomatis. Apa itu? Sakit kejiwaan. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tapi kepala pusing, dada nyesek, perutnya mah. Setelah dicek oleh dokter, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Yang ada otaknya tidak istirahat karena mencari besok saya harus kasih alasan apa. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran luar biasa. Abraham dapat segalanya, tapi dia dapat masalah. Salah satu yang diberikan oleh raja adalah wanita sebagai budak yang namanya Hagar, yang di kemudian hari menjadi persoalan dalam pernikahannya. Oh, saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Jangan pernah menukar kejujuran dengan kekayaan. Gara-gara ingin punya lebih, gara-gara ingin terlihat paling kaya, paling hebat, paling mewah, Anda mengorbankan integritas saudara. Padahal setelah saudara menikmati segalanya, yang menenteramkan hati saudara adalah damai. Yang membuat damai adalah conscience saudara, yaitu nurani saudara bersih. Orang yang nuraninya bersih, tidak ada rasa bersalah, tidak ada kebohongan, hidupnya tenang. Apa gunanya di depan ada babi panggang, ayam goreng, pecel lele, tapi hidupmu dikejar-kejar rasa bersalah, takut-takut kalau ada KPK yang akan menangkap saudara. Saudara tidak bisa menikmati hidup ini. Haleluya. Maka saudara, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam hidup ini, kalau adanya nasi dengan ikan asin, dengan daun pepaya rebus, syukuri apa yang ada. Tidak usah membanding-bandingkan diri di tengah tetanggamu. Kemudian saudara tanya, tetangga kau masak apa? Kemudian tetangganya masak, oh di rumah ada sate kambing, ada ikan bakar. Kemudian saudara melihat nasi dengan ikan asin, dengan sambal, saudara mulai meneteskan air mata. Saudara mulai menyanyikan lagu meskipun saya susah. Saudara kemudian merasa saudara seperti mengasihani diri sendiri. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau adanya nasi dengan ikan asin, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Alkitab bilang, bersyukurlah senantiasa dalam segala perkara. Bersyukur, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jangan sampai damai sejahtera dan rencana Allah batal gara-gara Anda tidak menjaga integritas dan kejujuran. Dan jangan pernah menukar kejujuran dengan kekayaan. Haleluya. Amin. Mau dilanjutkan? Masih ada satu lagi. Satu lagi. Mari kita akan lanjutkan. Jangan pernah menukar kejujuran demi kekayaan. Ada satu lagi, saudara. Satu lagi. Jangan pernah membahayakan pernikahan orang karena kecerobohan pernikahan kita. Jangan pernah membahayakan kehidupan orang lain karena kita tidak memperhatikan pernikahan kita sendiri. Kejadian 12 ayat 17 sampai 19. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abraham itu yang telah berbohong tadi, ya kan? Yang membuat Allah campur tangan sehingga sebelum raja meniduri Sarai, Allah mendatangkan tulah. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ini istrimu? Kebohongan Abraham dalam hal hubungan dengan istrinya, di mana Sarah diminta untuk berbohong dan mengakui sebagai saudaranya, mendatangkan tulah bagi keluarga istana. Pelajaran yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Jangan pernah kita melakukan kecerobohan dalam hubungan suami istri, sehingga engkau mendatangkan petaka atau kesulitan bagi keluarga lain. Ini saya mau kasih tahu maksudnya apa, seperti apa aplikasinya. Ketika saudara tidak memperhatikan kehidupan pernikahan Anda tidak merawat cinta, Anda tidak menyelamatkan kemesraan, kemudian akhirnya istrimu atau suamimu selingkuh dengan orang lain, atau istri orang lain, atau suami orang lain, maka apa yang kau lakukan sedang menghancurkan keluarga lain karena Anda tidak memperhatikan keluargamu sendiri. Ketika Anda tidak bisa merawat cinta dan kemesraan Anda sedang membahayakan keluarga-keluarga yang lain. Berapa banyak pernikahan yang hancur karena dimulai dari engkau sendiri yang tidak memperhatikan kehidupan cinta Anda. Wow. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Karena Tuhan punya rencana melalui Abraham dan Sarah akan lahir keturunan yang luar biasa, bangsa yang besar, yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Allah rencananya hampir saja batal karena kecerobohan daripada Abraham dan Sarah. Tetapi Tuhan bertindak lebih dahulu. Dia mendatangkan tulah yang membuat raja itu sadar. Ternyata ini bukan adiknya. Ini adalah istrinya Abraham. Pelajaran buat kita semua, saudara. Take care of your marriage. Perhatikan kehidupan pernikahan saudara. Saya mau mengatakan ini karena saya sudah menemukan ada orang-orang yang membiarkan persoalan dalam pernikahan karena takut bicara, takut ngomong, takut terbuka, takut transparan, sehingga Anda membiarkan persoalan dan Anda datang konseling setelah pernikahan tidak bisa diselamatkan. Tidak peduli Anda hamba Tuhan, majelis gereja, vikaris, jemaat, atau siapa saja. Saya sudah menjumpai masalah ini di mana-mana. Maka sebelum terlanjur, sebelum pernikahanmu menuju pada kehancuran, sebelum hubungan kemesraan menjadi sekarat, cari jalan penyelesaian. Selamatkanlah pernikahan Anda. Selamatkanlah cinta Anda. Ikuti kelas School of Marriage yang saya bawakan di dalam program Making Life Better. Saudara bisa mendownload Making Life Better dan di sana ada seri mengenai menyelamatkan kehidupan cinta dan pernikahan. Saya mau mengatakan saudara, jatuh cinta
pada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama itu tidak gampang. Survei membuktikan jatuh cinta itu untuk benar-benar jatuh cinta hanya perlu waktu 4 menit. Tetapi untuk merawat cinta diperlukan waktu selama hidup. Selama Anda berdua masih hidup, Anda harus punya kiat, niat, perjuangan untuk menyirami kasih sayang, kemesraan. Dan saudara harus belajar. Ikut seminar, baca buku, dengar firman. Karena apa, saudara? Kita semua suatu saat bisa mengalami persoalan seperti Abraham. Kemesraan Anda bisa sekarat. Cinta Anda bisa beralih ke lain hati. Kejenuhan bisa terjadi dalam pernikahan. Kalau Anda tidak merawat rumah tanggamu, Anda tidak merawat pernikahanmu, Anda tidak menyelamatkan cintamu, Anda bisa merusak pernikahan orang lain. Bertobat. Amin. Mungkin ini terlalu keras buat saudara-saudara. Pelajaran ini terlalu keras buat Anda semuanya. Tetapi saya harus mengatakan, jangan pernah meragukan Allah di tengah-tengah musibah atau kesulitan. Jangan pernah mengorbankan teman hidup demi penghidupan. Jangan pernah mengorbankan kejujuran demi kekayaan. Dan jangan pernah membahayakan pernikahan orang lain karena kecerobohan Anda dalam merawat pernikahan Anda sendiri. Saya tidak tahu Anda pernah melakukan yang mana, bagian mana yang telah membuat Anda pada akhirnya mengatakan, Pak Paulus, saya sudah melakukan hal-hal itu dan saya menyesal. Tidak ada istilah terlambat. Di dalam Tuhan semua bisa dipulihkan. Yang penting Anda mau membuka diri, membuka hati dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Tuhan bisa menyelamatkan Abraham dan Sarah. Tuhan bisa menyelamatkan pernikahan saudara. Tuhan bisa menyelamatkan masa depan Anda. Tuhan bisa menyelamatkan rencana, visi, misi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup Anda. Karena apa? Kalau itu visi dari Tuhan, Tuhan akan menolong Anda. Dan saudara mengatakan, Pak, saya mau bertobat. Saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau menyesali semua kelakuan saya. Saya mau mohon ampun kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Izinkan Tuhan menjamah saudara-saudara. Izinkan dia melawat Anda. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga. Bapa, aku berdoa supaya kebenaran yang baru kami dengar menjadi pewahyuan yang akan mengubah hati kami, mengubahkan perilaku kami, mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan sikap hidup dan karakter kami, sehingga kami tidak pernah untuk menukar kejujuran dengan kekayaan. Kami tidak akan mengizinkan untuk ada perilaku kami menjual teman hidup demi penghidupan atau menukar rencana Allah yang kekal demi sesuatu yang sementara. Ampuni kami ya Bapa. Kalau kemarin kami membuat keputusan yang salah dan sekarang kami lagi menuai keputusan itu yang banyak mendatangkan kegelisahan dan rasa bersalah. Tuhan ampuni dosa kami. Tuhan pulihkan pernikahan kami. Tuhan pulihkan kehidupan kami, Tuhan pulihkan pelayanan kami, Tuhan pulihkan usaha kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Luar biasa, saudara, ada banyak saudara yang ternyata minta didoakan. Saya juga mau berdoa buat saudara. Salah satunya ada sahabat kita yang minta didoakan, Mama Eka. Ya, salam Pak, saya mohon doa buat Ibu Tiamin Samosir yang lagi berbaring tidak sadar di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Mereka kita akan berdoa buat pokok doa yang baru disampaikan dan saya yakin saudara ada di antara saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan sakit, penyakit atau pergumulan-pergumulan yang lain yang secara manusia saudara tidak mampu menghadapinya. Tapi saya mau membacakan, tidak semua saya bisa bacakan. Salah satu nih pendengar setia, pemirsa setia adalah Princess Michelle. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Firman yang sangat menguatkan saya di tengah pergumulan yang sedang saya hadapi. Amin. Manda Surliali yang mengatakan,
firman Tuhan luar biasa. Amin. Semoga iman ibu juga akan bertumbuh melalui kebenaran ini. Ini dari sahabat kita, sayang sekali ini penderitaan sekali katanya. Kita akan berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang secara manusia saudara tidak bisa menyelesaikannya, terutama saudara yang sedang sakit. Mungkin ada yang sedang kena COVID, mungkin ada sedang sakit-sakit yang lain, penyakit dalam, penyakit luar, apapun juga penyakit saudara, saya akan berdoa. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, tumpang tangan, doa dengan iman. Saya tidak bisa menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu kepada Yesus, imanmu kepada kebenaran firman, imanmu kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Maka saya hanya akan mendoakan, saudara tetap harus beriman. Amin. Apalagi kalau kita menyatukan iman kita bersama-sama dan kita izinkan Tuhan bekerja. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang mohon agar dijamah oleh Tuhan, sakit penyakitnya disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, dan kami meyakini oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kami semuanya, kami akan melihat kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, apapun juga penyakit kami. Bahkan saudara-saudara kami yang belum sempat menyampaikan permohonan doa, tetapi membutuhkan kuasa jamahan dari Tuhan, aku berdoa sekarang dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah keajaiban dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu bisa membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Siapa tahu melalui firman ini, melalui pelajaran ini, ada pencerahan, ada kekuatan, ada berkat. Dan sementara saya membicarakan ini, saudara sedang membagikan orang-orang yang mendengar, melihat, bahkan memperhatikan kebenaran firman, langsung mendapatkan keberkatan, mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Karena apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Artinya apa? Firman punya kekuatan untuk menciptakan, untuk mendatangkan keajaiban. Umur kita bagai sekuntum bunga, pagi tumbuh lalu sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat
memuji Tuhan.